Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan saya Eti Indrawati dari SMP Negeri 1 Pedamaran Timur. Saya Elida dari SMP Negeri 3 Pedamaran Timur. Saya Mustafa dari SDN 1 Kayu Labu. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Elida. Waalaikumsalam Bu Eti. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya, kabar saya baik-baik saja, sehat. Kalau Ibu Elida sendiri bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat seperti yang Bu Eti lihat. Luar biasa ya Bu ya, alhamdulillah. Kalau begitu Bu, di sini Bu Elida kan akan sebelum kita memulai proses coachingnya Bu ya, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat Bu. Nah, yang dimana nantinya saya akan melihat proses coaching Ibu bersama Pak Mustafa selaku coachee Bu ya. Jadi namun sebelum Ibu melakukan percakapan atau memulai percakapannya nanti, di sini ada beberapa hal Bu yang ingin saya sampaikan ke Ibu terkait rubrik penilaian yang akan saya lihat, yang akan saya observasi seperti itu Bu ya. Nah, agar Ibu tahu apa sih yang perlu dilakukan gitu. Ya, Bu. Nah, jadi untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan Bu ya. Di sini saya berharap yang pertama itu ada proses percakapan antara Ibu nantinya dengan si coachee Pak Topa ya. Itu ada prinsip dari seorang coach, di mana Ibu sendiri kan sudah memiliki prinsip seorang coach ya Bu ya. Yaitu antara lain prinsipnya kan kemitraan, terus apalagi Bu, kemudian proses kreatif seorang coachnya bagaimana dan memaksimalkan potensinya ya, seperti itu Bu. Nah, tentunya Ibu selaku coach juga sudah memiliki kompetensi dari seorang coaching ya Bu ya, yang meliputi kesadaran penuh. Jadi seorang coach itu harus memiliki kesadaran penuh seperti itu. Nah, kemudian mendengarkan aktif Bu ya. Dan yang pastinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke coachee. Pertanyaannya harus pertanyaan yang berbobot. Nah, tentunya dengan teknik rasa Bu. Dan juga di sini nanti saya berharap dalam proses percakapan antara Ibu dengan Pak Mustafa selaku coaching nanti, dalam melakukan sebuah coaching, Ibu bisa menerapkan alur cerita yang meliputi tujuan, terus dapat mengidentifikasi masalahnya, kemudian bisa melakukan rencana aksinya bagaimana, dan tanggung jawab itu Bu. Nah, itulah rubrik penilaian dari saya Bu ya, yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nantinya. Gimana Bu? Bisa dipahami Bu? Iya Bu. Alhamdulillah. Jadi oke Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum kita mulai proses coaching, sebelum Ibu melakukan percakapan nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana sih yang akan Ibu kembangkan nanti dalam proses percakapan dengan coachee? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya ada dua. Ya. Yang pertama nanti saya akan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke. Jadi kompetensi yang akan Ibu lakukan nanti ketika melakukan percakapan dengan si coachee itu ada dua Bu ya, yaitu mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira dari kompetensi yang Ibu pilih tadi nih, ada dua kan Bu ya. Nah, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan?
Ya Bu ya, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif Ya, supaya saya bisa menggali potensi. ya. Kemudian coach saya dapat menemukan gambaran yang akan coach saya lakukan atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, jadi memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya Bu ya dalam kita menggali banyak hal dari seorang coach nantinya seperti itu Bu. Nah, baiklah Bu ya. Untuk yang pertanyaan terakhir nih ya. Perihal indikator Bu. Ibu masih ingat kan indikator ketercapaian? Jadi perihal indikator ketercapaian yang atau tolak ukur yang bagaimana sih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu terapkan atau tuju dalam proses percakapan nanti Bu? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama yaitu nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta Ya. secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan gambaran yang harus beliau lakukan untuk mengatasi masalah yang dia hadapi Bu. Baik. Jadi semoga indikator yang Ibu pilih tadi atau Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya melalui alur tirta ya Bu ya tadi, dan kemudian ide-ide yang untuk menemukan rencana aksinya ya Bu ya atau sebuah titik terang, jadi coaching-nya nanti bisa tergali bagaimana sih langkah yang akan dilakukan selanjutnya seperti itu Bu. Semoga bisa tercapai Bu ya dalam proses percakapan nanti. Oke Bu, hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan nanti memulai percakapan dengan coach, dan saya berharap Bu ya percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, terus indikator ketercapaiannya itu berhasil dilakukan atau dilaksanakan Bu. Amin, terima kasih Bu. Jadi sekarang sudah siap Ibu? Siap Bu. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya, nanti saya akan menemani Ibu. Oke Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Pak Topa, gimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Mbak Lida. Alhamdulillah kabarnya sehat, baik. Bu Alida sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Saya lihat sepertinya Pak Topa lain dari biasanya. Ada yang mau diobrolin Pak? Ya Bu, sebenarnya saya lagi kepikiran ada sedikit masalah di sekolah saya Bu. Boleh Pak Topa cerita, masalahnya apa sih Pak? Sebenarnya gini sih Bu, masalahnya tidak begitu serius. Cuman saya merasa ini perlu untuk diobrolkan karena saya butuh teman untuk coaching, untuk berbagi pengalaman terkait masalah murid saya yang sekarang ini Bu. Jadi di tahun ajaran baru ini di kelas 6 yang saya mengajar itu ternyata ada beberapa anak yang memang kemampuan membaca dan menulisnya itu sangat kurang ataupun di bawah standar. Makanya mereka itu naik secara bersyarat. Nah, karena kemarin itu sempat sampai mau putus sekolah, jadi akhirnya kita naikkan dengan bersyarat tadi Bu. Nah, saya tahunya itu saat kemarin mengadakan MPLS untuk pengambilan asesmen diagnostik kognitifnya, itu saya tahunya di situ. Ternyata beberapa anak saya itu memang kemampuan membacanya memang sangat kurang. Nah, jadi saya merasa kesulitan Bu untuk menyampaikan materi pembelajarannya nanti. Begitu ya Pak. Kalau Pak Topa mau ngobrol, kebetulan saya lagi free nih Pak. Jadi cerita Pak Topa boleh diceritakan kira-kira dari obrolan ini apa yang ingin Pak Topa dapatkan? Dari obrolan kita ini yang pasti saya ingin mendapat referensi lah, mendapat referensi atau ide-ide baru yang tepat agar saya dapat menyelesaikan terkait masalah murid saya tadi yang memang kemampuan membacanya memang sangat kurang.
bagaimana murid-murid itu bisa setara dengan murid yang lain gitu Bu. Karena mereka tadinya sudah mau putus sekolah tadi, jadi untuk menahan itu kira-kira solusinya bayangannya seperti apa nanti. Jadi begitu. Jadi Pak Topa ingin agar muridnya yang kurang kemampuan membaca dan menulis tadi bisa lebih meningkat seperti teman-temannya yang lain ya Pak? Ya, betul sekali Bu, betul sekali. Seperti itu maksud saya Bu. Memang menurut Pak Topa standar kemampuan murid di kelas Pak Topa itu yang seperti apa Pak? Menurut saya ini Bu, saya kan ngajar kelas 6 nih. Ya, yang namanya kelas 6 setidaknya yang membacanya sedikit sudah lancar, terus tulisannya juga agak lumayan bagus gitu kan. Nah ini loh Bu, dia membaca tulisannya sendiri aja dia loh nggak bisa Bu. Nah ya bukan bikin saya agak pusing gitu Bu. Oke Pak, santai Pak ya, jangan tegang sepertinya. Kalau tegang nanti malah sensinya naik Pak. Coba rileks. Pak Topa ingat KSE kan, coba kita terapkan teknik stop. Sekarang Pak Topa tarik nafas, Ya baik. kemudian hembuskan Pak. Ya, Sudah Bu, oke, sudah Bu. ya. Alhamdulillah. Gimana Pak perasaannya sekarang? Alhamdulillah sudah agak ini Bu, lebih lega, lebih plong gitu rasanya tadi. Terima kasih nih Bu, sudah di. Iya, alhamdulillah. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan obrolan kita ya Pak. Tadi Pak Topa berharap murid kelas 6 ini semuanya tuh bisa membaca dan menulis ya Pak. Betul. Kalau menurut Pak Topa, tingkat kemampuan membaca dan menulis murid yang tadi itu Pak kira-kira di level berapa ya Pak? Kalau level itu mungkin masih sangat rendah posisi sekarang, terutama untuk 3 orang anak tadi. Mungkin kalau level 5 lah Bu. Kalau mungkin bisa dikatakan sangat kurang Bu. Iya Pak, jadi sangat kurang ya Pak ya. Oke, yang Pak Topa harapkan tuh kira-kira level berapa menurut Pak Topa? Saya nggak mulu-mulu sih, yang namanya kelas 6 ya setidaknya kemampuan membaca itu sudah lumayan bagus, atau bisa dikatakan predikatnya ya 8, 7 sampai 8, atau mungkin cukup itu sudah alhamdulillah untuk tingkat SD di sekolah dasar saya Bu. Oke Pak, jadi menurut Pak Topa dengan predikat atau level 7, 8 itu sudah cukup ya Pak? Ya Bu, itu sudah luar biasa, sudah saya merasa cukup untuk standar sekolah di sekolahan saya Bu. Pak Topa ingin seluruh murid Pak Topa bisa membaca, bisa menulis semua ya Pak? Iya. Iya, menurut Pak Topa kodrat anak itu seperti apa sih Pak? Ya memang sih Bu, anak itu terlahir dengan kodratnya masing-masing gitu kan, mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda-beda, dan tidak mungkin saya akan memaksakan kemampuan anak itu satu kelas harus sama, itu memang tidak mungkin. Tapi ya maksud saya minimal jangan terlalu terbelakang gitu loh Bu, dengan murid yang lain, dengan sekolah yang lain, agar saat mereka nanti lulus dari kelas 6 mau pindah SMP itu ya nama baik sekolah kita tidak begitu jelek atau tetap bagus dipandang masyarakat itu, dan saya juga tidak terlalu merasa bersalah gitu maksud saya. Oke Pak, luar biasa persepsi Bapak. Ibu sangat mengapresiasi rencana Bapak. Kira-kira sebelumnya Pak Topa pernah nggak menemukan hal yang sama seperti sekarang? Kalau pernah, diingat-ingat coba Pak, hal apa yang sudah Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini Pak? Kalau pengalaman pernah sih Bu, dulu waktu di kelas 4 ya, maksud saya saat saya mengajar di kelas 4 itu tuh pernah ada satu anak, dan saat itu saya mencoba untuk menganalisis gaya belajar murid tersebut. Ternyata memang benar dia di rumah itu tidak pernah belajar, dan saya mencoba untuk memberikan pendampingan di sela-sela jam istirahat untuk memotivasi dia agar giat membaca dan menulis, serta saya pinjamkan buku-buku
yang ada di perpustakaan itu untuk dibawa pulang, untuk dibaca-baca dan ditulis. Alhamdulillah semangat menulis dan membacanya itu menurut saya bisa meningkat. Gitu. Luar biasa Pak. Kira-kira seberapa besar presentasi perubahan yang Pak Topa rasakan? Alhamdulillah jangka waktu 2 semester, jadi ketika dia itu sudah naik kelas 5, kemampuan membacanya sudah lebih membaik, 50-60% saat itu kira-kira. Cuman itu kan satu anak Bu. Nah ini lebih dari satu anak, ada kurang lebih 3 kayaknya. Saat saya amati itu 3 anak yang seperti itu. Kalau saya harus melakukan pendampingan sendiri, ya otomatis saya kewalahan lah Bu, 3 anak gitu. Oh, baik Pak. Pengalaman Bapak dari upaya yang pernah dilakukan itu kan hasilnya sudah efektif ya Pak. Namun karena jumlah anaknya lebih banyak, Bapak merasa kewalahan gitu ya Pak? Ya, betul sekali Bu. Seperti upaya itu memang saya merasa itu sudah efektif. Cuman saya merasa berat kalau mengupayakannya sendiri Bu, di kelas ini. Karena anaknya itu ada 3 anak. Di samping itu tingkat kenakalannya itu juga sudah lumayan. Kalau berdasarkan taraf usia juga sudah mulai remaja. Jadi saya merasa lumayan lah kayaknya Bu. Oke, jadi Pak Mustafa kewalahan ya Pak ya. Kira-kira perlu bantuan dari pihak lain Pak? Ya, jelas Bu, jelas. Kalau saya rasa memang saya ini memang kayaknya perlu bantuan pihak lain Bu untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut Bapak, kira-kira siapa yang tepat untuk membantu Pak? Menurut saya sebenarnya seluruh pihak itu bisa dilibatkan dalam permasalahan saya ini. Cuman saya merasa yang pas itu kayaknya yang tepat itu pertama adalah mungkin orang tua wali murid, kemudian teman sejawat yang bersedia membantu untuk melakukan pendampingan tadi, baik ketika di rumah maupun kursus di sekolah di sela-sela jam istirahat untuk melatih membaca dan menulisnya tadi. Luar biasa Pak. Jadi Bapak mau mengajak orang tua, teman sejawat untuk berkolaborasi untuk membantu memecahkan masalah ini. Selain dari melakukan cara tersebut, Bapak pernah berinovasi apa lagi untuk melakukan strategi khusus untuk menyikapi mereka di kelas Pak? Betul Bu, jadi selama ini saya belum melakukan strategi lain selain itu tadi, ataupun yang pernah saya lakukan baru itu. Cuma di sini saya belajar pembelajaran berdiferensiasi di CGP ini, mungkin saya bisa terapkan itu Bu mungkin. Oke, mantap sekali Pak Topa. Berarti Pak Topa selain melibatkan pihak lain untuk berkolaborasi, Bapak juga mau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Ya, betul sekali Bu. Itu mungkin rencana saya seperti itulah. Luar biasa Pak. Kira-kira kapan Bapak melakukan rencananya? Ya, karena ini sudah masuk minggu kedua belajar aktif Bu, mungkin secepatnya. Cuman karena ini kan bertahap dan membutuhkan persiapan, mungkin saya lakukan di Senin depan Bu. Senin depan mungkin insya Allah bisa saya laksanakan. Oke Pak, semoga cepat terlaksana. Semangat terus ya Pak. Luar biasa obrolan kita hari ini. Ya Bu, ya Bu. Nah, memang luar biasa, nggak sia-sialah saya hari ini menemui Bu Elida untuk ngobrol-ngobrol ini Bu bersama saya Bu. Pak Topa bisa aja. Jadi kesimpulannya dari obrolan kita hari ini seperti apa Pak? Dari percakapan kita hari ini banyak Bu yang saya dapatkan ya. Saya ambil benang merahnya. Saya mendapat pertama, saya lebih merasa tenang, lebih refresh lagi. Kemudian kedua, saya juga banyak mendapatkan referensi dan motivasi dari Bu Elida tadi. Merasa sangat terbantu Bu untuk mencari solusi bagaimana menyikapi murid-murid yang kesusahan dalam kemampuan membaca dan menulisnya. Dan ternyata membuat saya sadar juga sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus bisa mengembangkan peran saya dalam berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, serta sadar akan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi di kelas.
agar kita dapat menuntun kodrat anak sesuai dengan perkembangan usia dan kemajuan zaman seperti sekarang ini, Bu. Oke, mantap sekali Pak. Saya jadi penasaran perkembangan hasil dari rencana tindak lanjut yang Bapak akan lakukan. Nah, saya tunggu kabarnya ya Pak. Kita obrolkan lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas pengalaman hari ini. Saya jadi ikut termotivasi karena obrolan kita hari ini. Sukses selalu ya Pak. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu Elida. Mohon doanya agar sukses selalu, Bu. Amin. Sukses terus ya Pak. Ya, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Ibu. Tadi saya sudah mengamati nih proses percakapan dari Bu Elida selaku coach ya dengan Pak Mustafa selaku coach. Nah, di sini saya sudah ada beberapa catatan nih Bu ya. Tapi sebelum saya menyampaikan ke Ibu, saya ingin menanyakan secara langsung, menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Iya Bu, boleh. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu ya, apa sih yang sudah Ibu lakukan ketika melakukan coaching tadi ya Bu ya? Terus apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Untuk yang saya lakukan di coaching, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi nih barusan ya Bu ya, itu memang sudah sesuai Bu dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya nih Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan Bu. Ini sudah terbukti Bu ketika Ibu ngobrol dengan Pak Mustafa selaku coach tadi Bu, Ibu mengobrol dengan merasa tidak ada perbedaan. Jadi tidak membeda-bedakan seperti itu Bu. Nah, kemudian di sini Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, Bu. Karena Ibu sudah berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai atau untuk menemukan rencana aksi ke depannya dari permasalahan yang sudah dialami di kemudian hari. Nah, di sini Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya, agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Tadi sudah saya lihat Bu ya, Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada si coach. Nah, di sini Ibu juga tadi sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di pra-supervisi tadi Bu. Ibu mengharapkan ada dua tadi Bu ya kompetensinya. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Jadi dari catatan yang saya tulis itu juga sudah terlaksana Bu. Dan yang paling penting nih Bu ya, saya lihat tadi dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan, di sini saya sudah melihat Ibu itu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta Bu. Di mana Ibu tadi sudah memulai dengan tujuannya bagaimana ya Bu ya. Kemudian ada langkah untuk mengidentifikasi masalahnya, terus kemudian rencana aksinya nanti yang akan dilakukan coach itu seperti apa, terus rasa tanggung jawabnya itu akan bagaimana. Iya. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya ini, Ibu tadi sudah melakukan proses percakapan coaching dengan coachnya itu sudah luar biasa baik Bu ya. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Bu ya. Gak apa-apa kan Bu ya? Iya, boleh Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu, kira-kira kompetensi dari hasil coaching tadi ya Bu ya, jadi kayak merefleksikan minta ini ya. Dari percakapan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari kedepannya? percakapan tadi Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coach sedikit ada unek-unek, kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Oke, jadi kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi kehadiran penuh ini menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ke depannya.
ketika melakukan coaching lagi Bu ya. Nah, di sini saya berdoa semoga teknik Ibu ini juga bisa Ibu maksimalkan ya Bu ya, dari diri Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, tidak hanya potensi ini saja Bu, kalau menurut saya Bu ya, tapi juga potensi-potensi lain yang yang tujuannya itu agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan dalam memberikan sebuah coaching Bu. Nah, saya juga berharap nih Bu ya, semoga proses ini nanti bisa menjadi bekal untuk Ibu agar kedepannya itu dalam melakukan proses coaching itu sudah atau bisa sesuai dengan harapan paradigma coaching, terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coach terhadap coachee itu harus berpegang teguh dengan alur tirta, dan alur tirta ini tetap dilaksanakan secara terus-menerus gitu. Terima kasih Ibu ya. Sebuah proses yang sangat luar biasa untuk hari ini. Semoga kedepannya ini bisa berdampak bagus untuk Ibu, Pak Mustofa, dan rekan guru yang lainnya. Amin. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.